Kondisi geografis. Sejak abad 16, Banda Aceh memegang sebagai posisi pelabuhan transito yang ramai. Di sebelah utara Banda Aceh berbatasan langsung dengan Selat Malaka, dan juga di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Wilayah Banda Aceh juga dilalui oleh 7 sungai, yaitu Sungai Krueng Aceh, Sungai Krueng Daroy, Krueng Doi, Krueng Neng, Krueng Lueng Paga, Krueng Tanjung, dan Krueng Titi Panjang. Keberadaan 7 sungai tersebut turut berperan dalam pengembangan perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam. Kedua, kehidupan politik di Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada abad 16. Ia menjalankan pemerintahan di Kerajaan Aceh Darussalam pada 1514 sampai 1528. Berdasarkan berita Portugis pada 1520 Masehi, Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil menaklukkan Kerajaan Deya. Pada 1529, Kerajaan Aceh Darussalam berhasil menaklukkan Pidie dan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh Darussalam juga menyerang kapal Portugis di bawah pimpinan Komandan Simão de Souza Galvão yang singgah di Banda Aceh. Selanjutnya, Kerajaan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis di Malaka. Akan tetapi, serangan ke Malaka tidak terlaksana karena Sultan Ali Muhayyad Shah wafat pada 1530. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Rihayat Shah Al-Qahr pada 1537 sampai 1568, Kerajaan Aceh Darussalam menjalin hubungan internasional dengan kerajaan Islam di wilayah Timur Tengah seperti Turki, Abyssinia atau Ethiopia, dan Mesir. Ia juga mengembangkan perdagangan dan kekuatan angkatan perang. Dalam perkembangannya, angkatan perang tersebut mampu menaklukkan banyak wilayah seperti Batak, Aru, dan Barus. Untuk menjaga keutuhan Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Alauddin Rihayat Shah Al-Qahr menempatkan suami saudara perempuannya di Barus sebagai Sultan Barus. Selain itu, 2 orang putra Sultan Alauddin Rihayat Shah Al-Qahr diangkat menjadi Sultan Aru dan Sultan Pariaman dengan gelar resmi Sultan Gori dan Sultan Mughal. Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Pada masa itu, wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam meliputi Semenanjung Malaka dan Sumatera bagian utara. Dengan angkatan laut yang kuat, Kerajaan Aceh Darussalam memegang hegemoni atas Selat Malaka sehingga dapat mengendalikan perdagangan di sekitar Selat Malaka. Meskipun demikian, usaha Sultan Iskandar Muda mengusir Portugis di Malaka belum menuai keberhasilan. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam berada di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Taning. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Taning, Kerajaan Aceh Darussalam mengalami gejala kemunduran. Kemunduran ini terjadi karena pertikaian antara golongan Teuku atau golongan bangsawan dan Tengku atau golongan tokoh agama, serta antara golongan Syiah dan Sunni. Selain itu, kemunduran terjadi karena tidak ada sultan yang cakap dan mampu memimpin kerajaan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam memfokuskan kegiatannya pada sektor perdagangan. Pada masa kejayaannya, perekonomiannya berkembang dengan pesat. Dengan semakin berkembangnya Banda Aceh sebagai pelabuhan dagang internasional, banyak masyarakat Aceh yang terjun pada sektor perdagangan. Sementara itu, para petani membudidayakan tanaman lada yang merupakan komoditas utama dari Aceh. Pada abad 16-17, Aceh Darussalam merupakan salah satu negeri penghasil lada terbesar di Indonesia. Pada saat itu, pemerintahan pasar internasional terhadap tanaman lada sangat tinggi. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, penguasaan Aceh atas daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada yang dikembangkan sebagai komoditas utama.
Agar harga lada di Aceh tetap tinggi, kebun-kebun lada di Kedah dibabat habis, sedangkan kebun lada di Aceh tetap dipelihara. Dengan cara ini, para pedagang barat hanya dapat membeli lada dari Aceh. Sistem monopoli yang diterapkan Aceh membawa keuntungan besar bagi Aceh. Selain lada, masyarakat Aceh menjual komoditas lain seperti beras, timah, emas, dan perak. Kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Aceh Darussalam. Tatanan masyarakat Kerajaan Aceh dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan bangsawan bergelar Teuku dan golongan ulama bergelar Tengku. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, peraturan hukum masyarakat Aceh dicantumkan dalam Adat Mahkota Alam atau Kanun Mahkota Alam. Berkembangnya kebudayaan masyarakat Aceh ditandai dengan munculnya beberapa ulama ternama yang ahli dalam bidang kesastraan. Para ulama tersebut antara lain Hamzah Sansuri yang menulis kitab Al-Muntadi, Syamsuddin As-Sumatrani menulis kitab Mi'raj Al-Muhaqqiqin Al-Iman, Nuruddin Ar-Raniri menulis kitab Sirat Al-Mustaqim, dan Bustanus Salatin, serta Syekh Abdullah Rauf Singkili yang menulis kitab Mi'raj Al-Tulab fi Fasil. Selain karya sastra, Kerajaan Aceh Darussalam mewariskan beberapa peninggalan berupa bangunan bersejarah yang masih dapat disaksikan hingga saat ini. Selain Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh, bangunan peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam antara lain Benteng Indrapatra, Masjid Indrapuri, Pintokop, dan Gunungan.